saya sampaikan. Data ini diambil berdasarkan hasil laporan kinerja dari masing-masing perusahaan yang mengirimkan kepada BKPM lewat DPM PTSP yang kemudian dimasukkan ke BKPM. Dan data ini bukan data survei, tapi data ini adalah laporan dari masing-masing perusahaan yang BKPM dapatkan dan BKPM urus. Yang pertama, di kuartal pertama tahun 2021, realisasi investasi kita itu sebesar 219,7 triliun. Dari target investasi, sebenarnya target investasi ini dari Bappenas itu 856 triliun. Namun Bapak Presiden memerintahkan kepada kami sebagai Kepala BKPM dan seluruh jajaran BKPM untuk target investasi sebesar 900 triliun. Ini bukan pekerjaan yang gampang di era pandemi, tapi sebagai pembantu Bapak Presiden harus selalu mencari cara dengan inovasi dan kreativitas dan bekerja maksimal untuk mewujudkan perintah komandan. Nah, ini 219,7 triliun. Tumbuh secara Q&Q itu 2,3%, kalau year on year itu 4,3%. Penyerapan tenaga kerja di kuartal pertama ini sebesar 311.793 orang. Teman-teman media, ini ada beberapa data yang menarik sekali yang perlu saya sampaikan, bahwa sekalipun di era pandemi COVID, realisasi investasi untuk khusus foreign direct investment ini sudah mulai stabil. Kenapa saya katakan mulai stabil? Waktu di kuartal keempat itu FDI kita kalah dibandingkan dengan PMA. Sekarang udah mulai melebihi daripada PMDN. Sekarang PMA kita mencapai 50,8%. Sementara PMDN itu 49,2%. Ya beda-beda tipis lah, beda-beda tipis. Untuk PM-nya udah mulai naik. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia dan aktivitas PMA kita udah mulai normal, udah mulai jalan. Udah bisa melakukan adaptasi terhadap perkembangan pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan termasuk negara kita. Kemudian kita juga lihat PMA secara Q&Q itu tumbuh 6%, kalau secara year on year itu tumbuh 14%. Di sisi lain, kalau PMDN kita year on year itu turun ya, minus 4%, sementara Q&Q itu naik 4%. Dan saya pikir itu juga bagus, supaya kemarin orang mengatakan bahwa ketika PMA kita turun, orang mengatakan bahwa Indonesia nggak dipercaya oleh asing. Sebenarnya keliru juga itu, statement itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita selalu menjawab itu dengan kinerja soalnya. Dan hari ini udah mulai terbukti. Nah, kemudian investasi dari 219,7 triliun tersebut, Jawa luar Jawa, lah luar Jawa ini mengungguli, ini agak tebal dikit, ini 52,1%. Di kuartal keempat di tahun 2020, teman-teman, saya kemarin menyampaikan bahwa dalam sejarah baru pertama terjadi pasca reformasi bahwa realisasi investasi untuk di luar Pulau Jawa itu baru terjadi di kuartal keempat di tahun 2021. Selisihnya sekitar 0,5%. Nah, di tahun 2021 pada kuartal pertama itu selisihnya udah mulai melebar nih, 52,1%. Tumbuh secara year on year itu 11,7%. Sementara di Jawa itu 47,9%, year on year itu turun minus 2,7%. Sekali lagi saya katakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kita itu penting, tetapi pertumbuhan tanpa kualitas pertumbuhan itu juga menjadi masalah. Dan pertumbuhan realisasi investasi di luar Pulau Jawa itu mengindikasikan bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan luar Pulau Jawa itu sudah mulai membaik. Dan ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi JK 5 tahun kemarin dalam rangka pembangunan infrastruktur. Harus diakui di negara manapun bahwa pembangunan infrastruktur itu merupakan sebuah instrumen pertama untuk bagaimana menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang diiringi dengan masuknya investasi. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, kemudian dalam program BKPM sejak tahun 2020 kami merencanakan untuk mendorong pada sektor industri, karena ini adalah bagian daripada visi besar Bapak Presiden untuk membangun yang namanya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi itu endingnya adalah bagaimana memberikan nilai tambah yang diawali dari industrialisasi. Nah, apakah industri kita
kita berkembang atau tidak tergantung terpotret dari seberapa besar alokasi potensi investasi yang masuk. Nah, salah satu diantaranya adalah kita lihat di industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatan. Ini untuk pabrik ini sebenarnya, ini untuk industri. Dan ini naik luar biasa sekali di peringkat kedua. Biasanya di peringkat kelima atau peringkat keenam. Ini di peringkat kedua. Kemudian dilihat lagi makan minuman. Ini tumbuh di era pandemi COVID-19. Ini industri makanan minuman ini 21,7 triliun, tumbuh besar. Dan industrialisasi ini terkonfirmasi dengan pembangunan infrastruktur yang meliputi transportasi gudang dan telekomunikasi. Ini dan perumahan kawasan industri dan perkantoran serta listrik, gas dan air. Jadi ini satu paket ini. Jadi memang harapan kita adalah ke depan kita harus menghapus yang namanya deindustrialisasi. Program Bapak Presiden mendorong untuk penciptaan lapangan pekerjaan dengan membangun industri. Nah, mudah-mudahan dalam waktu ke depan bisa kita menyelesaikan persoalan deindustrialisasi ini. Nah, kemudian ya kalau di PMDN masih tetap di Pulau Jawa paling banyak, tapi coba PMA dong, penyebaran PMA-nya. Nah, teman-teman semua, ini harus kita akui kalau investasi dari PMDN itu lebih memilih kepada wilayah-wilayah yang aman ya, seperti infrastrukturnya udah bagus, listriknya bagus, tenaga kerjanya itu produktif dan lebih banyak di Jawa. Tetapi kalau PMA ini luar biasa. Dia masuk ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian Riau. Jadi Jawa itu Jawa Barat dan DKI, kemudian di luar Pulau Jawa itu Sulawesi dan di Sumatera. Nah, ini sebagai cerminan bahwa sekali lagi peran teman-teman DPM PTSP di daerah itu sangat luar biasa dalam rangka melakukan pendampingan terhadap calon-calon investor maupun investor yang sudah existing. Ini bagus dan hasilnya seperti sekarang ini kita lihat. Nah, negara-negara mana aja yang masuk dalam 5 besar? Pasti Singapura belum tergoyahkan. Dalam sejarah memang Singapura ini karena menjadi hub bagi beberapa negara lain. Kemudian Tiongkok masuk pada dua besar. Kemudian Korea Selatan. Nah, Korea Selatan biasanya nomor 5 atau nomor 6. Kali ini dia di nomor 3 menggeser Hong Kong. Korea Selatan ini salah satu diantaranya adalah pembangunan pabrik Hyundai yang pada tahun 2022 di bulan Maret April itu mobil listrik insya Allah sudah bisa kita produksi. Dan total investasi mereka itu sebesar 1,5 miliar. Ada setara dengan 20 triliun lebih, 21 sampai 22 triliun. Dan realisasi mereka itu sudah mencapai sekitar 13 sampai 14 triliun rupiah. Nah, ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dari Korea dengan beberapa perusahaan lain pun berjalan baik. Yang berikut adalah Hong Kong. Hong Kong nomor 3 dan nomor 5 Swiss. Swiss ini nggak pernah terjadi. Sejak, kalau saya baca data sejak pasca reformasi, tidak pernah Swiss itu masuk di 5 besar. Tapi kali ini dia nongol ke 5 besar. Ini seperti pemain bola juga nih Swiss ini. Jadi, kalau kita lihat di sektor mana aja, dia masuk di makanan minuman. Betul. Yang paling banyak. Di industri makanan minuman. Kemudian kehutanan, perdagangan dan reparasi, perikanan, industri lainnya. Ya. Jadi, industri makanan yang paling besar, sebesar 446 juta. 446,2 juta US dollar. Ya. Nah, ini saya pikir mulai bergairah, ya harapannya bisa mempengaruhi persepsi dunia, khususnya Eropa lewat Swiss dan Belanda. Nah, teman-teman semua, kalau kita melihat, ini adalah pertumbuhan dari tenaga kerja. Ya. Kalau kita lihat Q keempat, tenaga kerjanya itu sebesar, Q1 di 2020 itu 303. Sekarang di Q1 2021 itu sebesar 312.000. Tumbuh dari Q4 di 2020. Ya. Tumbuh sedikit lah.
Nah, kemudian sektor-sektornya saya pikir itu clear. Apa ini, Tina? Tren PMA PMDN dari sejak tahun 2019 sampai sekarang triwulan 1. Oh ya, Komposisi antara PMA PMDN. kita lihat PMA PMDN pun ini di kuartal pertama, Tina ya. Kuartal pertama 50,8. 50,8 dan di PMDN 49,2. Iya. Ini semakin hari semakin naik ya. Bagus Betul. juga ini. Sebelumnya kan Q1 hanya 46,5, Pak. Q1 2020. Oh ya. Q1 2020 ini PMA kita itu 46 ya, Tina ya. Iya. 46,5 karena Iya. ini pas terjadi awal-awal pandemi COVID-19. Betul. Nah, kemudian di Q2 itu juga Udah mulai stabil. stabil, udah mulai membaik dan sekarang naik terus. Jadi posisinya berimbang karena saya pikir kalau terlalu gapnya panjang juga nggak terlalu optimal juga kita dalam bekerja. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai bagus. Kemudian tren Jawa dan luar Jawa. Iya. Kita lihat dari Q1 2020 Betul. itu Jawa 51, luar Jawa 48, 50,4. Nah, kemudian di Q2 itu Jawa 52, luar Jawa 47. Ya, jadi posisi sudah berbalik di Q3 2020, Pak. Luar Jawa sudah selalu mengungguli, Pak. Q3 dari 2020 sampai dengan Q1 2021 alhamdulillah udah mulai mengungguli luar Pulau Jawa. Nah, ini teman-teman yang perlu saya sampaikan. Habis, Tin. Kalau mau lihat sektornya apa saja, Pak, untuk negara-negara yang tadi misalnya Korea Selatan, barangkali Pak kita mau lihat Coba sektornya. Korea Iya. Selatan kok panjang kali dia. Banyak kali nyodok nomor 3. Iya, betul. Korea Selatan bisa kita lihat di sini, Pak. Yang Nah, paling tinggi ini memang yang tadi ini, saya Pak. bilang. Iya. Korea Selatan, ini industri kendaraan bermotor dan alat Iya. transportasi lainnya. Itu yang tadi saya katakan bahwa punya Hyundai ya, Hyundai. Pabriknya bukan LG itu, Hyundai. Iya. Hyundai itu dia membangun pabrik mobil di Delta Mas. Dan itu di bulan 3, insya Allah bulan 4, itu mereka sudah menghasilkan mobil listrik. Iya. Ini kalau dilihat, salah satu di antaranya. Korea itu hampir semuanya industri, Pak. Nomor 1, Nah, Korea 3, itu semuanya 4, 5. industri. Iya. Industri tekstil, industri logam dasar, kemudian industri barang dan kulit dan alas kaki. Jadi semua industri nih. Ini penciptaan lapangan pekerjaan. Saya pikir Tina cukup. Baik. Karena saya bulan puasa tidak boleh banyak ngomong.